Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Rokoyah dengan NIM 39, kelas A1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang tema pemikiran hukum mazhab Neo-Kantianisme. Neo-Kantianisme sendiri yaitu adalah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman dalam paruh kedua abad ke-19 dengan slogan "Kembali ke Kant". Nama aliran ini sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru dan Kant yang berarti nama filsufnya sendiri, yaitu Immanuel Kant. Aliran mazhab Neo-Kantianisme ini tersebar di Prancis, di Italia, di Rusia, dan juga yang disebut sebagai Marxisme legal. Sebelum aliran-aliran itu terdapat filsuf-filsuf yang terkemuka, seperti Lippmann yang menghimbau kembali kepada Kant. Edward Zely menghimbau secara khusus kembali ke epistemologi yang kembali kepada Kant. Helmholtz yang mengedepankan bahwa filsafat Kant berbeda dengan filsafat-filsafat romantik, merangsang perkembangan ilmu-ilmu. Lippmann juga menegaskan bahwa perhatian Kant kepada rincian pengalaman adalah esensial, sekalipun AB berkeyakinan bahwa konsep Kant benda dalam dirinya, dalam tanda kutip, sebaiknya dibuang. Alois Riel berkeyakinan bahwa adalah konsisten dengan filsafat Kant jika menolak metafisika, walaupun percaya benda dalam dirinya yang merupakan segi tak tercabutkan dari filsafat manapun yang kuat. Dan Wilhelm Wundt, semula 9 orang fisiolog merupakan contoh orang yang berpandangan bahwa cara di mana Kantianisme konsisten dengan ilmu-ilmu khusi, dengan mengembangkan suatu filsafat neo-kantianisme yang agak lengkap. Neo-Kantianisme sendiri menghasilkan kembali serta mengembangkan unsur-unsur idealis, metafisis, dan dialektis. Dan ajaran Kant memuat 3 buah karya besar, yaitu 1. Kritik akal budi manusia yang terkait dengan persepsi. Kedua, kritik akal budi praktis yang berkaitan dengan moralitas. Dan ketiga, karya daya adirasa yang berkaitan dengan estetika dan harmoni. Kritik dan ajaran Kant juga berkolerasi dengan 3 macam aspek jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Iklim gerakan ini juga disimbolkan oleh slogan "Kembali kepada Kant" yang dicetuskan pada tahun 1965 oleh Otto Lippmann. Bagi kebanyakan mereka yang menjawab slogan itu berarti kembali ke metafisika. Setelah ekses-ekses idealisme dan romantisme abad ke-19, terdapat filsuf-filsuf neo-Kantian di semua bagian Jerman. Tetapi karakteristik suatu pendekatan kepada Kant, suatu mazhab filsafat Kantian dengan jurnalnya sendiri, berkembang hanya dalam sedikit kasus. Latar belakang adanya aliran neo-Kantianisme yaitu salah satu alasannya adalah karena banyaknya filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme, positivisme, dan idealisme. Mereka ingin kembali ke filsafat kritis. Pemikiran-pemikiran Kant yang terpenting diantaranya ialah pemikirannya akal murni. Menurutnya bahwa dunia luar itu kita ketahui hanya dengan sensasi dan jiwa, bukanlah sekedar tabula rasa. Tapi jiwa merupakan alat yang positif, memilih dan merekonstruksikan hasil sensasi yang masuk itu dikerjakan oleh jiwa dengan menggunakan kategori, yaitu mengklarifikasikan dan mempersepsikannya ke dalam ide. Metode kritis tidak skeptis, tidak dogmatis, dan hakikat manusia tidak terletak pada akalnya, beserta corak berpikir yang bersifat teoritis keilmuan alamiah. Tetapi pada kebebasan jiwa susila manusia yang mampu secara mandiri menciptakan hukum kesusilaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang penting bukan manusia ideal berilmu atau ilmuwan, tetapi justru pada manusia ideal berkepribadian humanitis.
Karena sensasi-sensasi itu masuk ke otak melalui saluran-saluran tertentu, yaitu hukum-hukum. Karena hukum-hukum itulah, maka tidak semua stimulus yang menerpa alat indera dapat masuk ke otak. Penangkapan itu telah diatur oleh persepsi sesuai dengan tujuan. Tujuan inilah hukum-hukum itu, jam hidup selalu berdetak namun kita tidak mendengarkan. Akan tetapi detak jantung yang sama bahkan lebih rendah akan didengar bila kita memang bertujuan ingin mendengarnya. Ada stimulus 2 dan 3. Anda memberi respon 5 bila Anda bertujuan menjumlahkannya. 6 bila Anda bertujuan mengalihkannya. Jadi hubungan-hubungan sensasi itu tidak terbentuk sekedar karena ada 3. Itulah hukum. Jadi tujuan itulah yang memilih dan mengarahkan penggunaan sensasi dan pemikirannya, yaitu tujuannya jiwa. Karena pemikiran-pemikiran Kant yang terpenting diantaranya ialah pemikiran tentang akal murni. Menurutnya, bahwa dunia luar itu kita ketahui hanya dengan sensasi dan jiwa, bukan karena tabula rasa, tapi jiwa merupakan alat yang positif. Menurutnya, jiwa itu yang memberi arti terhadap stimulus yang mengadakan seleksi dengan menggunakan 2 cara yang amat sederhana. Pesan-pesan dari stimulus yang disusun sesuai dengan ruang atau tempat datangnya sensasi, dan waktu terjadinya sensasi itu, jiwa itulah yang mengerjakan, yang menetapkan sensasi dalam ruang dan waktu, menyifatinya dengan ini dan itu, sekarang atau nanti. Ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang dipahami. Jadi, ruang dan waktu adalah alat persepsi. Oleh karena itu, ruang dan waktu itu adalah a priority. Persoalan pokok disinilah bagaimana jiwa itu bekerja. Ternyata pada sumber lain ditemukan bahwa jiwa itu tidak diterangkan. Ruang dan waktu itu a priori karena semua persepsi memerlukannya. Ruang dan waktu a priori karena ia harus ada sekalipun tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena ruang dan waktu, maka hukum-hukum yang ada dalam ruang dan waktu haruslah absolut, harus, bukan kemungkinan. Dan itu adalah matematika. Sekarang matematika dapat dibebaskan dari gangguan skeptisme human. Hukum-hukum yang berada dalam ruang dan waktu, jiwa tersebut bekerja aktif menyusun sensasi-sensasi yang kacau secara intuitif. Dengan demikian, cara kerjanya tidak dapat dijelaskan secara pasti. Dan yang terjadi adalah perjalanan dari indrawi ke perjalanan pemikiran. Itu juga yang telah mendamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme melalui filsafat kritisme dengan memberi peran kepada unsur empiris dengan unsur rasio. Satu karya Immanuel Kant yang berjudul Metafisik Anfanggründe der Rechtslehre atau Dasar Permulaan Metafisika Ajaran Hukum merupakan bagian dari karyanya yang berjudul Metafisik der Sitten. Pokok pikirannya ialah bahwa manusia menurut dharma kesusilaannya mempunyai hak untuk berjuang bagi kebebasan lahiriahnya untuk menghadirkan dan melaksanakan kesusilaan. Dan hukum berfungsi untuk menciptakan situasi kondisi guna mendukung perjuangan tersebut. Hakikat hukum bagi Kant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi di mana kehendak sendiri dari seseorang dapat digabungkan dengan kehendak orang lain di bawah hukum kebebasan umum yang meliputi kesemuanya. Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari bermacam-macam objek, tapi ilmu itu sendiri menjadi objek bagi renungan filsafat. Kaum neo-Kantian menyatakan mereka bukan realis dan mereka menolak metafisika yang lama, karena mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang melanjutkan Kant sebagai ahli warisnya dan dalam beberapa hal juga merupakan pengoreksi Immanuel Kant. Istilah neokantianisme juga dipandang searti dengan kritikisme yang bergerak dalam dua aliran, yaitu realisme dan praktisisme. Pemikirannya lahir untuk mencari peranan yang dimainkan oleh akal budi manusia dalam proses mengetahui dan nilai yang dapat dilekatkan kepada usaha untuk mengetahui
dan mencari hubungan antara usaha mengetahui ini dengan dunia luar. Pokok pembahasan Neo-Kantianisme membahas teori pengetahuan yang harus dapat menerangkan bentuk-bentuk pengetahuan yang berbeda-beda, seperti pengetahuan sehari-hari, pengetahuan dalam ilmu pengetahuan positif dan filsafatnya sendiri, serta pengetahuan dalam moral, serta pengetahuan estetik dalam agama serta teologi. Kategori dalam imperatif Immanuel Kant juga mewajibkan semua anggota masyarakat itu tetap harus mentaati hukum positif negara, sekalipun di dalam hukum tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Jadi di sini sudah terdapat larangan mutlak bagi perilaku yang tergolong melawan penguasa negara. Sehingga dengan kategori imperatif ini, ajaran dari Immanuel Kant juga dapat digolongkan ke dalam aliran positivisme. Pendapatkan ini diikuti oleh Fichte yang mengatakan bahwa hukum alam itu bersumber dari rasio manusia. Atau dapat disebut juga aliran filsafat neokantianisme ini bersifat subjektif, yang dalam pengertian umum dan samar-samar dapat diartikan berlain-lain atau berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Bolshansky, kaum neokantian tidak pernah mengatakan bahwa dunia itu adalah terletak dalam kepala orang yang memikirkannya. Dan mereka tidak pernah memikirkan dan berkata bahwa dunia itu pendiriannya satu-satu individu. Subjektif yang menjadi pokok pangkal pikiran bagi kaum neokantian bukanlah subjektif individu, melainkan subjektif umum, seperti yang dimaksud oleh Kant. Subjektif maksudnya bukan suatu arus dari bermacam isi seperti kesan, penginderaan, tanggapan, dan ide yang senantiasa silih berganti atau berdesakan, melainkan keseluruhannya. Suatu rangkaian prinsip-prinsip formil, suatu rangkaian asas-asas berbentuk a priori. Orang yang menanyakan dasar dari kebenaran dan dari objektif dan kepastian keilmuan, maka orang itu tidak akan terbentur pada isi, melainkan pada bentuk, dan bentuk-bentuk itu dapat ditinjau lepas dari pertanyaan isi apa yang terkandung di dalamnya. Kaum neokantianisme adalah kaum idealis transendental. Mereka tidak menggunakan metode penyelidikan secara empiris yang yang bersandar pada peristiwa-peristiwa pengalaman, melainkan metode transendental. Metode transendental harus menjelaskan ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu syarat mutlak untuk terjadinya pengalaman empiris itu sendiri. Ketentuan-ketentuan itu sendiri tidak bisa didapat dari pengalaman. Oleh karena itu, tidak mungkin ketentuan-ketentuan itu menimbulkan pengalaman. Aliran neokantianisme juga terpecah menjadi dua aliran utama, yaitu mazhab Marburg dan mazhab Baden. Neokantianisme adalah filsafat akademi sejati, aliran besar yang terakhir yang menguasai pengajaran filsafat pada perguruan tinggi yang besar. Dalam mazhab Marburg, tokoh yang paling berkuasa dalam aliran ini adalah Hermann Cohen, tahun 1842 sampai dengan 1918. Lalu ada Paul Nathorp, tahun 1854 sampai 1924, dan Ernest Cassirer, 1874 sampai 1945. Filsafat mereka sendiri pada dasarnya yaitu berorientasi pada ilmu-ilmu kealaman matematika. Ilmu-ilmu inilah yang mewakili dari perkembangan puncak dari cita-cita pengetahuan yang mencekamkan pengaruhnya dengan hebat pada peradaban barat abad-abad terakhir ini. Berpikir adalah menetapkan, mendeterminasikan juga pengamatan berdasarkan penetapan oleh pikiran. Lalu ada yang kedua, mazhab Baden ya. Suatu contoh dari filsafat ilmu yang dipelajari menurut metode, tidaklah tertuju untuk mempelajari sendi-sendi dari keilmuan kealaman, melainkan pertama sekali tertuju untuk mempelajari dasar-dasar ilmu kebudayaan. Selanjutnya, mazhab tersebut menaruh nilai-nilai di pusat perhatian dan menghubungkannya erat dengan ilmu-ilmu yang sedang diselidikinya. Penganut mazhab Baden merupakan kaum idealis. Mereka anti metafisika dalam arti kata yang lama dan anti psikologi sebagai alat untuk menyelesaikan tentang pengetahuan.
Pengaruh yang besar dari masa Baden adalah berkat prestasi-prestasi di lapangan dan teori-teori ilmu-ilmunya. Windelband pada tahun 1894 telah mengucapkan sebuah pidato yang menjadi masyhur tentang sejarah dan ilmu kealaman. Di dalamnya diberikan pembagian ilmu-ilmu dan dibaginya dalam dua gugus utama. Ada ilmu-ilmu yang bertujuan menjadi hukum-hukum umum atau nomotetis dan ilmu-ilmu yang melukiskan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian antara individu yang satu dengan individu yang lain yang tidak pernah terulangi lagi. Lalu jika orang ingin menentukan seperti apa hal tahu atau hal mau, maka seseorang harus membayangkan seakan-akan pergi kembali pada pengalaman itu. Bisa dikatakan orang harus menembus pengalaman itu sampai ke lingkungan atau lapisan yang dalam, di mana terdapat syarat-syarat yang memungkinkan pengalaman itu sendiri. Kaum neokantianisme sendiri mencari syarat-syarat logika, tidak mencari seperti apa hal-hal yang harus diketahui dan dimau. Hal yang menyelidiki dan hal orang-orang untuk bertindak. Orang tidak dapat berpikir secara naif tentang dunia menjadi sesuatu hal yang objektif. Menurut kaum neokantianisme sendiri, sebenarnya yang mempertimbangkan bukanlah jangkauan kenyataan yang sudah siap tersedia gitu aja gitu. Mengetahui itu sebenarnya adalah mencipta pada kenyataannya yang baru. Suatu hal, suatu objek, suatu pertalian, peristiwa. Jika pertimbangan menyatakan dan menentukan bahwa hal itu dibalik pernyataan dalam dan oleh sebuah pertimbangan, yakni kenyataan objektif yang dihasilkan. Tidak ada lagi kenyataan, dunia, dan sebagai suatu hambatan yang tidak akan dapat direbut oleh pengetahuan. Satu lagi, menurut Immanuel Kant, hambatan yang kukuh itu adalah dunia dan objektif yang dirumuskan oleh pengetahuan yang tidak terdapat dalam kenyataan, yang mengendalikan pikiran. Lalu tempat pikiran harus berpikir pangkal dasar dalam permulaan, seperti penginderaan yang masih diakui sebagai sumber pengetahuan oleh Kant. Baik, sekian presentasi dari saya tentang aliran mazhab neokantianisme. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.